Salam sejahtera serta salam sehat untuk kita semua yang mendengarkan tentang kehidupan dan kebenaran daripada firman Allah. Di sini saya rindu untuk menyampaikan, karena biar bagaimanapun saya mendapatkan selalu dari orang-orangnya Tuhan untuk kita bisa juga menyampaikan kembali, supaya kita manusia zaman sekarang harus diingatkan berulang-ulang. Di sini ada di dalam sesuatu pilihan. Apakah kita mau hidup di dalam roh kedagingan atau roh kerohanian? Ini pilihan yang mau dibilang sulit-sulit gampang. Di sini saya mau membacakan di dalam Galatia 3 ayatnya yang ketiga. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Mungkinkah seorang yang rohani bisa terjebak di dalam kedagingan? Bisa, bukan mungkin lagi. Bisa. Kita lihat sekarang kenyataan. Seorang yang punya pelayanan yang sudah hebat pun bisa terjebak ataupun bisa menjadi seorang yang munafik. Kita banyak melihat. Makanya dibilang, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging. Apa kata firman? Apakah kamu sebodoh itu? Jangan kita mau lelah, jangan kita mau capek kalau kita sudah dipilih dari sejak kandungan. Kita lihat dalam Yesaya 49. Kita yang sudah menjadi pelayan atau pelayannya Tuhan yang sudah dipilih itu berarti dari sejak kandungan. Tetapi kenapa kita mau dibodohi oleh kedagingan kita? Daging kita lebih besar daripada kerohanian kita. Ya, ini jebakan untuk kita semua. Yang harus kita sadari bahwa kita benar-benar menjadi pelayan Tuhan itu harus seperti apa. Kita harus sadar dan kita harus bertobat. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius 4 ayat 6 dan sampai ayatnya yang ke-10, firman mengatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada akhirnya, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini mengakhiri pertandingan bukan sembarang orang. Memang orang yang sudah harus hidup di dalam kerohaniannya, bukan masih hidup di dalam kedagingan. Lalu ketika dia mati, lalu dikatakan berbahagialah karena dia sudah selesai di dalam pertandingan. Bukan begitu. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang benar. Bagaimana kalau kita mati masih di dalam dosa, belum di dalam penyelesaian, lalu dikatakan bahwa kita sudah menyelesaikan di dalam akhir pertandingan? Itu bukan. Yang Tuhan mintakan bagaimana kita bisa melakukan bahwa rohani kita ini haruslah lebih besar daripada kedagingan kita. Karena kedagingan kita membawa kita kepada jebakan-jebakan kebinasaan. Kita lihat sekarang pelayan-pelayan, kalau dia tidak takut Tuhan, hanya karena dia mau menonjolkan dia punya profesi, dia menonjolkan bahwa dia orang hebat, dia menonjolkan bahwa dia tahu dan pakar segala-galanya, itu salah.
dan perlu bertobat. Jadi mari di dalam ayatnya yang ke-10 dari 2 Timotius tadi 4 ayatnya yang ke-10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Pilihan antara Demas dengan Paulus. Demas dan Paulus tadinya bersahabat. Tetapi bagaimana kedagingan daripada Demas? Dia meninggalkan dia punya pelayanan. Sehingga kedagingan yang membuat lebih mengikuti hawa nafsu. Jadi itu berarti menuai kebinasaan. Tapi di sini firman Tuhan mengatakan bagaimana Paulus mengakhiri pertandingan. Biarlah itu terjadi bagi kita semua sebagai pelayan-pelayannya Tuhan. Untuk kita dikatakan di dalam Galatia 5 ayat 16, hiduplah di dalam roh, bukan di dalam daging. Mari kita sama-sama untuk masuk di dalam pelayanan Tuhan dengan benar, bukan dengan asal-asalan. Kita sudah dipilih dari sejak kandungan. Jadi kalau kita sudah dipilih sejak kandungan, maka kita sudah harus melakukan dengan sungguh-sungguh untuk dan kepada Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar kita melayani Tuhan, tetapi kedagingannya masih tinggi. Ini harus menjadi satu kembali untuk dipikirkan bahwa Allah kita Allah yang kudus, Allah kita Allah yang benar, Allah kita Allah yang suci. Jadi bukan seenaknya saja untuk melayani Tuhan masih merokok, untuk melayani Tuhan masih di dalam keluarga, kepala keluarga imam masih memukul istri. Bagaimana istri juga tidak taat dan tidak tunduk. Bagaimana di dalam keluarga masih di dalam percecokan. Anak-anak ini perlu pembinaan. Supaya dengan akhir zaman ini, jangan sampai dikatakan yang jahat tambah yang jahat. Biarlah itu semakin hari semakin berkurang. Mari kita sama-sama mengoreksi diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tidak sembarang. Hati-hati. Allah menginginkan bahwa kita menghadap Dia jangan ada yang cacat. Terima kasih. Biarlah diberkati semua yang mendengarkan.